Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan yang besar dan megah, hiduplah seorang raja yang sangat bijaksana namun sudah mulai menua. Seiring bertambahnya usia, rambut raja pun mulai rontok satu persatu. Tak hanya kepala raja yang semakin botak, tetapi juga rasa kepercayaan dirinya semakin menipis. Raja menjadi murung, dan seringkali berlarian mengelilingi istana, menatap dirinya di cermin sambil mengeluh tentang rambut yang semakin jarang. Siapa yang akan menghormati seorang raja yang sudah botak seperti ini? Keluh sang raja. Para penasihatnya, yang selalu ingin mencari cara agar sang raja merasa lebih baik, mulai mencari solusi. Salah satu dari mereka berkata, "Yang mulia, kami mendengar bahwa ada seorang ahli dari negeri seberang yang memiliki ramuan yang dapat menumbuhkan rambut kembali. Kita harus mengundangnya ke sini." Namun, para penasihat pun tahu bahwa banyak orang yang datang dengan janji palsu untuk menyembuhkan raja. Oleh karena itu, mereka merasa sangat ragu untuk meminta bantuan orang asing. Raja pun berkata, "Aku tidak ingin orang-orang datang hanya untuk menipu dan mengambil harta kerajaanku. Hanya orang yang bijak yang dapat membantu." Mendengar keluhan raja, Abu Nawas, seorang pria bijak yang juga terkenal dengan kelucuan dan kepandaiannya, mendekati istana dengan senyum lebar. Ia datang dengan ide aneh yang hanya dia yang bisa mengusulkannya. Abu Nawas tahu, untuk menyelesaikan masalah seperti ini, tidak cukup hanya dengan keahlian medis atau pengobatan. Dibutuhkan petualangan, kebijaksanaan, dan tentu saja sedikit humor. "Wahai Raja yang mulia, aku mendengar tentang masalah rambut yang engkau hadapi," kata Abu Nawas dengan suara yang penuh keyakinan, sambil menyunggingkan senyum di wajahnya. "Aku punya solusi yang sangat sederhana, namun sangat efektif. Aku akan mencari bahan-bahan yang sangat langka yang bisa menumbuhkan rambutmu kembali. Namun, engkau harus siap mengikuti beberapa petualangan yang menegangkan." Raja, yang sudah putus asa dengan berbagai ramuan yang tidak terbukti, tertarik dengan janji Abu Nawas. "Aku siap, Abu Nawas. Asalkan rambutku tumbuh kembali, aku akan memberimu hadiah yang sangat besar." Abu Nawas tersenyum, lalu mulai merancang perjalanan penuh teka-teki. "Baguslah, yang mulia. Tetapi ingat, setiap petualangan membutuhkan kesabaran, kebijaksanaan, dan sedikit keberanian." Abu Nawas dan Raja berangkat bersama sekelompok pengawal menuju hutan yang terlarang, tempat di mana tumbuh ramuan ajaib yang bisa menyembuhkan kerontokan rambut. Namun, hutan itu dikenal dengan tantangan besar yang menguji ketabahan siapapun yang masuk ke dalamnya. Dikatakan bahwa hutan itu dijaga oleh makhluk-makhluk aneh yang tak tampak oleh mata manusia. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan sebuah pohon besar yang memiliki wajah dan mulut. Pohon itu berbicara dengan suara serak. Tidak ada yang bisa melewati hutan ini tanpa membuktikan kebijaksanaannya. Jika kalian ingin melanjutkan perjalanan, jawablah teka-teki ini. "Baiklah," kata Abu Nawas dengan tenang. "Berikanlah teka-tekinya, wahai pohon." Pohon itu tersenyum dan mengajukan teka-teki. "Aku adalah yang terbesar, tetapi juga yang paling kecil. Aku menyebar ke seluruh dunia, namun tak tampak oleh mata." "Siapa aku?" Raja kebingungan dan mulai berpikir keras. Abu Nawas, yang sangat pandai dalam teka-teki, langsung berkata, "Jawabannya adalah udara." Udara adalah yang terbesar karena ia ada di mana-mana. Namun ia juga yang paling kecil, tak bisa dilihat oleh mata manusia. Pohon itu terdiam beberapa saat, lalu akhirnya berkata, "Kalian benar, jalan kalian terbuka. Lanjutkanlah perjalanan kalian." Setelah keluar dari hutan terlarang, Abu Nawas mengajak raja untuk melanjutkan perjalanan menuju laut yang misterius.
Di tengah laut itu ada sebuah pulau yang dikatakan memiliki sumber air ajaib yang dapat menumbuhkan rambut dengan cepat. Namun, untuk sampai ke pulau itu, mereka harus melewati badai besar yang penuh dengan gelombang tinggi dan angin kencang. Namun, Abu Nawas, dengan kelicikannya, membuat raja percaya bahwa untuk mengatasi badai ini, mereka hanya perlu berbicara dengan angin. Ia berkata kepada raja, "Angin itu seperti teman kita, yang mulia. Jika kita memintanya dengan baik, ia akan membimbing kita menuju pulau itu." Raja, meskipun ragu, mengikuti saran Abu Nawas. Abu Nawas memanggil angin dengan kata-kata penuh kebijaksanaan dan humor. "Angin yang hebat, datanglah dan bantu kami. Janganlah buat kami basah kuyup." Dan benar saja, angin mulai berhembus dengan tenang, membantu mereka menyeberang lautan dengan aman hingga tiba di pulau misterius. Setelah mendapatkan air ajaib dari pulau itu, perjalanan mereka belum selesai. Mereka harus kembali ke kerajaan, tetapi di jalan pulang mereka bertemu dengan seorang raksasa besar yang rambutnya begitu lebat dan runcing. Raksasa itu menjawab tantangan mereka dengan suara mengguntur, "Aku akan memberikan jalan kepada kalian, tetapi hanya jika kalian bisa memecahkan masalah rambutku yang tak pernah bisa dipotong." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Wahai raksasa, rambutmu memang luar biasa. Tapi coba pikirkan, jika rambutmu terlalu lebat, bukankah itu menghalangi penglihatan dan pergerakanmu? Rambut itu memang penting, tetapi jika tumbuh terlalu banyak, ia justru akan menjadi beban." Raksasa terdiam, lalu mengangguk. "Kau benar, Abu Nawas. Rambut yang terlalu panjang memang menyusahkan. Lanjutkan perjalananmu." Akhirnya, setelah melewati berbagai rintangan dan tantangan yang penuh kebijaksanaan, Abu Nawas dan raja kembali ke istana dengan air ajaib di tangan. Abu Nawas memberikan ramuan itu kepada raja, sambil berkata, "Ini adalah ramuan yang sangat ampuh. Namun ingatlah, yang mulia, kecantikan sejati terletak pada hati yang bijaksana dan bukan hanya pada penampilan." Raja, yang sekarang merasa lebih muda dan bersemangat, mulai merasakan rambutnya tumbuh kembali. Namun, ia pun menyadari bahwa kepercayaan diri yang sejati tidak datang hanya dari penampilan, tetapi dari kebijaksanaan dan sifat baik yang dimiliki seseorang. Dengan senyum lebar, sang raja mengumumkan, "Abu Nawas, engkau telah memberiku lebih dari sekadar rambut. Engkau telah mengajarkanku nilai-nilai kebijaksanaan yang lebih berharga daripada harta atau penampilan." Dan begitulah, Abu Nawas bukan hanya menyembuhkan masalah rambut raja, tetapi juga memberikan pelajaran berharga tentang kehidupan. Ia mengajarkan bahwa meskipun penampilan bisa berubah seiring waktu, kebijaksanaan dan kebaikan hati adalah yang paling penting untuk dicintai dan dihormati oleh semua orang. Dengan penuh kegembiraan dan tawa, Abu Nawas terus menjalani hidupnya, penuh dengan petualangan, kebijaksanaan, dan tentu saja, humor yang membuat dunia menjadi lebih cerah. Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan yang megah dan kaya raya, hiduplah seorang raja yang sangat terkenal karena kebijaksanaannya. Namun ia memiliki satu masalah besar yang tidak bisa diatasi oleh para tabib kerajaan. Raja ini menderita penyakit ambien, atau yang lebih dikenal dengan wasir, yang sangat mengganggu kenyamanan dan aktivitas sehari-harinya. Penyakit ini sudah lama diderita oleh sang raja, dan ia merasa malu untuk mengungkapkan keluhannya kepada siapapun. Tabib kerajaan sudah berusaha berbagai cara, namun penyakit itu tidak kunjung sembuh. Sang raja bahkan mulai merasa bahwa tak ada lagi cara yang bisa menyembuhkannya. Hingga pada suatu hari seorang menteri kerajaan datang dengan sebuah ide. Menteri itu berkata, "Paduka, saya mendengar tentang seorang bijaksana yang sangat terkenal di seluruh negeri, yaitu Abu Nawas. Dia dikenal bisa menyelesaikan masalah-masalah yang sangat sulit, bahkan yang tak terbayangkan oleh orang lain.
Mengapa tidak mencoba meminta bantuannya? Raja yang penasaran langsung memanggil Abu Nawas ke istana. Dalam hati, ia berpikir, mungkin orang ini bisa membantu saya. Jika tidak, setidaknya saya akan memiliki cerita lucu untuk diceritakan kepada rakyatku. Abu Nawas pun datang ke istana. Setelah ia dipersilakan menghadap, sang raja berkata, Abu Nawas, aku memiliki masalah yang sangat sulit. Aku menderita penyakit yang sangat mengganggu, dan tabib-tabib kerajaan pun tidak dapat menyembuhkannya. Aku ingin tahu apakah engkau memiliki solusi. Abu Nawas tersenyum lebar dan berkata, Ah, Raja yang mulia, tidak ada masalah yang terlalu sulit bagi saya. Apa sebenarnya penyakit yang Bapak alami? Raja pun dengan malu-malu menjelaskan tentang penyakit ambien yang ia derita. Ia menggambarkan rasa sakit dan ketidaknyamanan yang ia rasakan. Bahkan ia sudah merasa tidak nyaman duduk di atas tahtanya yang empuk. Abu Nawas mendengarkan dengan seksama. Kemudian dia mengangkat alisnya dan berkata dengan tenang, Raja yang mulia, penyakit Bapak ini bisa disembuhkan dengan cara yang sangat sederhana, namun sangat efektif. Tapi sebelum saya memberikan obatnya, saya harus meminta satu hal dari Bapak. Raja sedikit bingung. Apa itu, Abu Nawas? Abu Nawas dengan santai menjawab, saya ingin Bapak memberikan saya sebuah kesempatan untuk berbicara dengan para tabib kerajaan. Saya ingin memastikan bahwa mereka benar-benar memahami penyakit Bapak dan tidak mengabaikan kemungkinan-kemungkinan yang ada. Raja mengangguk, terkejut dengan permintaan Abu Nawas yang terkesan sangat sederhana namun penuh pemikiran. Dengan penuh percaya, ia mengizinkan Abu Nawas untuk bertemu dengan para tabib kerajaan. Keesokan harinya, Abu Nawas mengumpulkan seluruh tabib kerajaan. Dengan cara yang sangat jenaka, dia memulai sesi tersebut. Para tabib yang terhormat, saya dengar kalian telah berusaha menyembuhkan penyakit raja dengan berbagai cara. Namun, sepertinya kalian belum menemukan solusi yang tepat. Saya ingin mendengar pendapat kalian mengenai penyakit yang disebut ambien ini. Salah seorang tabib yang paling senior dengan serius menjelaskan, penyakit ini terjadi karena adanya pembengkakan pada pembuluh darah di sekitar anus, yang menyebabkan rasa sakit dan ketidaknyamanan. Kami telah mencoba berbagai ramuan herbal dan obat-obatan, namun belum ada yang benar-benar berhasil. Abu Nawas tersenyum bijak. Jadi, menurut kalian, ini adalah masalah fisik yang tak dapat disembuhkan selain dengan obat-obatan dan ramuan? Betul, jawab tabib itu. Abu Nawas mengangguk dan berkata, sebenarnya, penyakit ini bukan hanya masalah fisik, tetapi juga masalah psikologis. Bapak Raja, sakit yang Bapak alami bisa sembuh jika Bapak bisa memandangnya dengan cara yang lebih ringan, lebih santai, dan penuh humor. Raja dan para tabib kebingungan mendengar penjelasan itu. Apa maksudmu, Abu Nawas? Tanya Raja dengan bingung. Abu Nawas pun mulai bercerita dengan gaya humoris. Suatu hari, seekor ayam jantan sedang berjalan di pekarangan istana. Ia melihat seekor ayam betina yang sangat cantik. Ia mendekatinya dan mulai berbicara. Hai ayam betina, apakah kamu tahu bahwa aku adalah ayam yang sangat terkenal dan kuat? Ayam betina itu pun menjawab, oh, sangat hebat sekali. Tapi tahukah kamu bahwa aku juga bisa menyembuhkan penyakit seperti yang kamu alami? Ayam jantan itu heran dan bertanya, bagaimana caranya? Ayam betina menjawab, cobalah tertawa lebih banyak, dan kamu akan merasa jauh lebih baik. Semua orang yang hadir di ruangan itu terdiam sejenak, namun kemudian mereka mulai tertawa, bahkan sang raja pun tak bisa menahan tawa. Abu Nawas melanjutkan, lihat, Raja, kadang-kadang kita terlalu serius dalam menghadapi masalah. Jika Bapak bisa tertawa lebih banyak, melepaskan kekhawatiran, dan tidak terlalu memikirkan rasa sakit itu,
maka Bapak akan merasa jauh lebih ringan. Seringkali, penyakit fisik dapat dipengaruhi oleh keadaan pikiran dan hati kita. Raja, yang awalnya skeptis, mulai merenung. Abu Nawas, apakah benar jika aku tertawa lebih banyak, penyakit ini bisa sembuh? Abu Nawas menjawab, cobalah. Tertawa bukan hanya untuk menyembuhkan hati, tetapi juga dapat meredakan ketegangan di tubuh. Sembuh atau tidaknya, setidaknya Bapak akan merasa lebih baik. Raja pun memutuskan untuk mengikuti saran Abu Nawas. Setiap hari, ia mulai mencari cara untuk tertawa. Bahkan jika itu hanya dengan mendengarkan cerita lucu atau berbicara dengan rakyatnya yang ceria. Dalam waktu singkat, Raja merasa lebih nyaman dan jauh lebih ringan, meskipun penyakit itu belum sepenuhnya hilang. Namun, yang lebih penting, dia merasa lebih tenang dan tidak lagi terlalu terobsesi dengan rasa sakitnya. Para tabib kerajaan pun mulai menyadari bahwa pendekatan Abu Nawas yang penuh humor dan kebijaksanaan ternyata membawa perubahan positif. Mereka pun mengakui bahwa penyembuhan tidak hanya bergantung pada obat, tetapi juga pada sikap mental yang sehat. Dari hari itu, Raja selalu mengundang Abu Nawas ke istana untuk berbagi cerita lucu dan bijak. Tidak hanya karena penyakitnya sedikit mereda, tetapi juga karena Abu Nawas mengajarkan bahwa tertawa adalah obat yang sangat ampuh, tidak hanya untuk penyakit fisik, tetapi juga untuk ketegangan hidup sehari-hari. Dan begitulah, Abu Nawas tidak hanya menyembuhkan penyakit ambien raja, tetapi juga memberikan pelajaran berharga. Dalam menghadapi kesulitan hidup, terkadang yang dibutuhkan bukanlah obat, tetapi perspektif yang lebih ringan dan penuh humor. Pesan bijak: tertawa adalah obat yang dapat menyembuhkan banyak hal, baik fisik maupun mental. Jangan terlalu serius dalam menghadapi masalah, karena kadang solusi terbaik datang dari cara kita memandangnya.